Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online geografi kelas 11. Pada pertemuan yang kelima, Jumat tanggal 4 September tahun 2020, kita akan membahas mengenai potensi dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Perlu kita ketahui bahwa ternyata 70% wilayah Indonesia adalah lautan dan hanya 30% wilayah kita berupa daratan. Berarti bahwa potensi di laut kita lebih banyak daripada di daratan. Luas daratan kita adalah 1,9 juta kilometer, sedangkan luas lautan kita itu 3,2 juta kilometer persegi. Luas bukan? Jadi wilayah kita lebih banyak lautnya daripada daratannya. Sehingga apa? Sehingga kekayaan kita atau potensi yang di laut itu lebih banyak dibanding yang di darat. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Yang kedua, pengaruh sumber daya laut terhadap kehidupan di Indonesia. Yang ketiga, menjaga sumber daya laut di Indonesia. Pada pokok bahasan yang pertama, pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia, bahwa ternyata kita kaya akan sumber daya laut. Dari mana saja kita kaya di laut itu? Yang pertama, dari segi perikanan. Ternyata kita dalam 1 tahun itu menghasilkan 6,4 juta ton ikan per tahun. Seharusnya kita sebagai penduduk Indonesia harus makan ikan setiap hari karena kita kaya. Tapi ternyata ikan kita adalah tahu dan tempe. Yang kedua, energi kelautan kita berupa energi pasang surut atau gelombang ya, tapi ternyata ini masih tahap penelitian, belum kita gunakan secara maksimal untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, wisata bahari yang sudah terkenal atau go internasional. Wisata bahari kita adalah Bunaken dan Raja Ampat. Bunaken di mana? Di Sulawesi Utara. Raja Ampat ada di mana? Ada di Papua. Dan yang keempat, industri maritim. Apa yang terjadi? Karena ternyata kepulauan kita itu dipisahkan oleh laut, maka industri maritim kita harus bisa membuat kapal sendiri untuk transportasi antar pulau. Yang kelima, yaitu jasa angkutan laut. Untuk tidak semua orang bisa naik kapal terbang karena mahal, maka alternatif lain menggunakan jasa angkutan laut dan pelabuhan. Apa yang bisa dilakukan? Berarti kita harus banyak menyiapkan pelabuhan dan tol laut. Yang keenam, yaitu algi. Kenapa ada algi? Karena alur laut kepulauan Indonesia itu ada seperti jalannya. Jadi jalan di laut itu ada jalannya. Untuk apa? Untuk mudah dalam pengawasan di laut. Sekarang pokok bahasan yang kedua, pengaruh sumber daya laut Indonesia terhadap kehidupan, yaitu ternyata banyak sumber daya hayati maupun non hayati yang bisa kita ambil dari laut. Yang terpenting bahwa kita itu kaya di laut. Kaya apa? Terumbu karang. Ternyata kita memiliki 18% terumbu karang di dunia. Kita punya apa saja? Kita punya 2.500 jenis ikan,
kita punya 2500 jenis moluska, kita punya 1500 jenis udang, kita punya 590 jenis terumbu karang. Kita punya banyak berbagai macam di Indonesia, di laut kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjaga sumber laut kita agar lestari dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalau kita membuang sampah sembarangan, akhirnya masuk sungai, akhirnya juga masuk ke laut, sehingga biota yang ada lihat terganggu. Yang kedua, menertibkan lalu lintas laut agar tidak terjadi polusi, misalnya ada tumpahan minyak dan sebagainya, itu juga mengganggu biota laut. Yang ketiga, menjaga kelestariannya. Kita tidak boleh mengeksploitasi secara berlebihan, tapi bagaimana kita juga menjaga agar itu juga tetap ada dan lestari. Dan yang keempat, meningkatkan pengetahuan kita tentang laut. Kita tuh kaya akan laut, tapi kita tidak tahu laut itu seperti apa, isinya apa dan sebagainya. Maka kita harus selalu mempelajari laut itu seperti apa, karena kita hidup dikelilingi oleh lautan. Itu aja pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih pahamnya, kalian bisa melihat link YouTube yang ada di samping saya. Selanjutnya kalian mengerjakan UKBM 4, bisa di print atau bisa dikerjakan di buku tulis. Semoga kalian paham apa yang saya sampaikan dan diberi kekuatan untuk mengerjakan soal dengan mudah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.